ada niatnya, ada gerak hati yang membersamai. Sama kalau wudhu itu muktaronan bi fi'lihi juga. Meskipun kalau saudara-saudara kita yang NU itu kalau sholat, kalau wudhu dia nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, dia ucapkan itu nawaitu. Akan tetapi niat wudhu itu di mana? Ya muktaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan melakukan perbuatan. Kapan itu? Saat dia basuh muka, di situ dia berniat. Ini kurang lebih beginilah kalau pembahasan orang Muhammadiyahnya ya. Versi Muhammadiyahnya, bukan versi orang NU-nya. Ini cuci muka bukan sembarang cuci muka. Ini mah wudu gitu. Karena orang cuci muka bisa cuci muka untuk keperluan banyak hal, untuk membuat kesegaran atau karena ada kotoran di wajahnya. Ada cuci muka yang merupakan cuci muka bagian dari wudu. Nah, jadi ibadah haji itu di tanggal 8. Yang berihram. Yang ihram itu mandi seperti mandi wajib, memakai pakaian ihram, wudu, sholat 2 rakaat, labbaik Allahumma hajj. Kalau dia berihram tanggal 8, berarti kan malam itu tanggal 9. Maghrib tanggal 9. Tanggal 9 tuh dia nginep di Mina. Malam tanggal 9, besoknya kan tanggal 9. Besoknya 9 kan? Nah, wukuf itu kan tanggal 9. Al-Hajju Arafah. Intinya ibadah haji itu ya wukuf di Arafah. Jadi tanggal 9 zuhur dia berada di Arafah. Meskipun durasinya tuh antara zuhur sampai dengan maghrib, tapi tidak harus selama itu. Yang penting ada di antara waktu itu. Jadi bisa hanya beberapa menit, bahkan hanya bisa melintas jalan doang. Di Arafah di antara waktu zuhur dengan maghrib. Kemudian malamnya berarti kan tanggal 10 tuh. Tanggal 10 nginep di Muzdalifah. Di situ juga ngambil batu tuh. Ngambil batu untuk lontar jumroh. 70 biji lah yang kecil-kecil. Jadi memang batunya disuruh yang kecil, bukan yang gede. Malamnya ngambil batu sekitar 70. Besok paginya tanggal 10 melempar jumroh akobah. Satu jumroh akobah yang besar. Kemudian agak siang sedikit, potong hewan, hadiu. Meskipun nggak potong sendiri. Kalau jamaah kita ya cuma bayar 400 sampai 500 real. Bayar, yang motong orang-orang. Bahkan kita nggak menyaksikan penyembelihannya. Kemudian setelah itu tahalul gunting rambut. Nah, itu disebut tahalul awal. Jadi setelah tahalul awal itu sudah bisa melakukan larangan yang semula dilarang. Kayak misalkan berburu, memakai topi, boleh, memakai parfum boleh. Tapi untuk bersetubuh belum, bersetubuh dan menikah belum. Kemudian tawaf. Nah, ini tawaf ifadah nih. Tawaf ifadah itu ya memang seharusnya dikerjakan di tanggal 10 itu, tapi kan kadang terlalu banyak orang. Makanya bisa dilakukan di tanggal 11, tanggal 12 bisa. Nunggu agak renggang sedikit. Meskipun nggak akan ketemu renggang. Pasti padat terus. Begitu dia tawaf ifadah, kemudian tawaf ifadah itu mesti dalam keadaan suci ya. Kalau dapat 3 puter kentut, dia mesti wudu. Kemudian meneruskan sisanya. Jadi nggak dari ulang. Jadi kalau umpama dia di putaran keempat batal, dia wudu. Berarti 4, 5, 6, 7 gitu. Bahkan katanya dulu
Kalau saya tidak salah, nanti dikoreksi. Imam Syafi'i itu pernah berpendapat sholat tuh begitu. Kalau sholat zuhur di rakaat ketiga batal, kentut, wudu. Begitu balik, nerusin. Rakaat ketiga terjahit, rakaat keempat terjahit, selesai. Tapi pendapat itu pendapat qaulul qadim. Di qaulul jadidnya sebagaimana yang biasa kita praktekkan sekarang. Kalau lagi sholat, kentut, ya diulang. Tapi kalau untuk khutbah, kalau lagi khutbah kentut, ini khotib mesti jujur nih. Ya orang-orang agak tahu ini, terusin aja. Kalau khutbahnya khutbah Jumat, mesti dalam keadaan suci. Jadi kalau dia kentut, pilihannya itu digantikan oleh orang lain. Kalau digantikan oleh orang lain, ini versi mazhab Syafi'i ya, berarti si khotib pengganti ini mengulang semua rukun dari awal. Tapi kalau umpama imamnya si khotib ini mau wudhu dulu, wudhu, balik, nah balik ini tinggal nerusin. Jadi rukun nggak usah diulang lagi. Nah kalau di Saudi sana nanti ada begitu tawaf batal. Nah, kalau yang repot kan orang tua ya, karena tempat wudhunya agak jauh, banyak orang gitu kan. Nanti begitu dia wudhu balik, kelompoknya madu. Akhirnya tersesat lah dia. Meskipun sebenarnya di sekitar, kalau umroh tuh di dekat-dekat Ka'bah tuh ada tersedia air minum di termos-termos dikasih gelas gitu. Akan tetapi kalau dalam pemahaman mazhab Syafi'i itu disebutnya ma'ul musabbal syurbi itu nggak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air yang disediakan tidak boleh digunakan untuk bersuci, begitu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita beli air kemasan, kalau kita yang beli, itu dipakai buat apa aja boleh. Misalnya kita beli air galon nih, Aqua 20.000, kita mau pakai buat nyuci motor, boleh. Kita mau pakai buat wudhu, boleh. Tapi kalau ada orang nyumbang air kemasan, satu kerdus isinya botolan, kata yang nyumbang nih, ini Pak, saya sedekah untuk minum pengajian. Jadi kata yang ngasih untuk minum orang pengajian. Terus sisa beberapa botol. Kemudian Cinangka listrik mati. Dari subuh, johor, asar, maghrib, isya. Begitu isya pengen wudhu, kagak ada air. Di rumah juga nggak ada. Paling agak sedikit, sayang-sayang. Yang ada air aqua nih di botol. Boleh nggak buat wudhu? Karena ini air boleh dibagi, yang kata yang bagi buat minum orang ngaji, ini air nggak boleh. Itu namanya ma'ul musyabbal lisyurbi. Air yang disediakan untuk minum, nggak bisa untuk bersuci. Kemudian wukuf, tawaf, wukuf, kemudian tahallul, kemudian tawaf, sa'i. Sa'i itu antara Safa Marwa. Safa ke Marwa dihitung 1 gitu ya. Dari Marwa ke Safa dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dihitung satunya itu bukan bolak-balik. Safa Marwa balik ke Safa 1, bukan begitu, bukan. Safa Marwa 1. Makanya dia bermula di Safa, berakhirnya di Marwa. Karena kesini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah kalau sudah tawaf ifadah dan sudah sa'i, itu sudah tahallul kedua. Berarti sudah bisa melakukan larangan haji, sudah tahallul. Jadi kalau ihram itu kan haram. Jadi kalau tahallul haram. Jadi udah halal lagi tuh, bersetubuh sudah halal lagi dengan istri tapi ya. dengan yang lain. Kemudian itu apa yang tadi kita bicarakan itu yang sampaikan di halaman 65
464 sampai dengan 467 ya. Kemudian sekarang kita lihat halaman 468. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menunaikan manasik haji kan kita sering bilang. Asal katanya nasaka. Yang sering kita bilang itu inna sholati, nusuki, nusuk. Nah, nusuk itu artinya ritual ibadah. Akan tetapi manasik itu tergantung konteksnya. Kalau dia nusuk itu sering bermakna kurban, penyembelihan. Inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku dan kurbanku, bisa begitu. Tapi kalau di sini manasik itu ya, yang disebut manasik itu ya wajib haji, rukun haji dan wajib haji. Jadi mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, itu manasik. Termasuk wajib hajinya. Antar jumroh, termasuk larangan-larangannya, itu semuanya disebut manasik. Kemudian fadhkur, kalau sudah manasik ini dilakukan, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka berzikirlah, ingatlah Allah sebagaimana kalian mengingat aba'akum, leluhur-leluhur kalian. Jadi nanti Buya jelaskan bahwa kenapa seperti mengingat leluhur bapak-bapak kalian. Itu kalau secara tradisinya begitu di masa jahiliyah, begitu ibadah haji selesai, mereka kumpul ngobrol-ngobrol itu, ceritain tentang kehebatan dulu engkong gua, yang nyumbang ini, yang nyumbang itu, yang ngejar masjid, yang ngejar itu madrasah, boleh siapa lu, engkong gua gitu. Dan kadang-kadang orang tua kita itu banyak meninggalkan jejak monumen-monumen, ya, bisa berupa masjid, berupa musola, berupa sekolah, bahkan makam oleh orang tua kita. Jadi jejak perjuangannya tuh kelihatan dan bermanfaat sampai kita sekarang. Nah, kalau kita di masa kita sekarang, jangankan jejak berupa masjid, berupa musola, berupa sekolah, tapak kaki kita ditiup angin. Orang ada bekasnya, kalau kita mati orang ada bekasnya. Tapi masih punya kesempatan ini untuk meninggalkan jejak. Jadi mereka di masa jahiliyah biasa membangga-bangga jasa-jasa leluhur mereka. Disuruh ubah, jangan nyebut-nyebut leluhur baik, sebut nama Tuhan, nyebutnya seperti kalian menyebut orang-orang tua kalian, jadi disuruh ganti. Karena kalau nyebut-nyebut jasa orang tua, nggak semua orang tua yang hadir itu punya jasa. Jadi ada yang cuma bengong aja, dengerin dia menceritakan dulu orang tua begini gitu. Kemudian paminan nasi yaqulun, ada sebagian orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia, ontak yang banyak, pertanian yang subur. Akan tetapi wa malahu, mereka tidak mendapatkan fil akhirati min khalaq, jadi di akhirat nggak mendapatkan apa-apa. Jadi ada orang yang mintanya dunia doang. Kita juga kadang-kadang begitu, Pak. Begitu habis sholat, minta anak, minta biaya kuliah anak terpenuhi, minta rehab rumah segera selesai. Jadi dunia mulu, dunia doang. Atau di sepanjang jalan gitu yang kita pikirin itu sembari naik motor, ya, ini biaya kuliah gimana, ini anak saya semester besok gimana, ini cicilan gimana. Jadi dunia mulu. Jadi bukan mereka doang, Pak, kita juga ada yang begitu model, kelupaan sama akhirat. Nah, makanya disuruhnya tuh, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh, jadi lengkap, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Nanti ada orang, Pak,
laki-laki punya bini 2, Pak. Satu namanya Hasanah, satu namanya Marhamah. Kalau dengerin doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata bini tua, Hasanahmu, lu sebut-sebut, gue kagak. Ya nama lu Marhamah, masa gue bilang Rabbana atina fid dunya Marhamah. Ya meskipun boleh juga. Jadi kita diminta untuk mengupayakan agar mendapat kebaikan dunia, juga mendapatkan kebaikan akhirat. Dan mendapatkan, kadang-kadang orang ada yang malu kalau beribadah itu karena pengen sorga. Gak usah malu, emang Tuhan nyuruhnya begitu. Emang Tuhan menjanjikan kita sorga. Jadi kita menginginkan surga itu karena memang Allah menyuruhnya begitu. Udah, gak usah pakai malu. Jadi saya hanya ingin beribadah itu karena cinta saja kepada Allah. Lu cinta akan nama Allah. Allah yang nyuruh kita masuk sorga. Itu jadi gak pakai ribet. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu, untuk mereka adalah bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi mereka nasibun, mendapatkan mimma kasabu, dari apa yang mereka upayakan. Jadi kita di dunia mendapatkan apa yang kita upayakan. Jadi kalau emang pengennya dunia doang, ya dapatnya dunia doang. Akan tapi apabila kita menginginkan dunia yang baik dan akhirat yang baik, maka nasibun mimma kasabna, maka kita akan mendapatkan apa yang kita upayakan itu. Dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya. Kemudian wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan sebutkan nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Maka barang siapa yang mempercepat dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Waman ta'akhkhara fala isma alaihi. Barang siapa yang mentakhirkan, maka tidak pula ada dosa atasnya. Limanittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwasannya kamu sekalian kepadanya lah akan dikumpulkan. Tuhsyarun, yang kemudian yang lebih sering kita dengar adalah mahsyar. Jadi ini ada setelah haji itu kan tanggal 11, 12, 13 itu orang masih menginap di Mina ya, untuk di siang harinya itu melontar jumroh, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Jadi seidealnya itu 3 hari dilakukan semua. Akan tetapi apabila hanya 2 hari, fala isma alai, enggak ngapa-ngapa gitu. Jadi ini bercerita secara umum tentang bagaimana manasik ibadah haji. Dan nanti setelah ibadah haji, kalau ibadah hajinya sukses, menjadi haji yang mabrur. Dan sekali lagi perlu diingatkan nih, kenapa orang Melayu, orang Indonesia, Singapura, Malaysia dan sekitarnya kalau pulang haji dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah, itu konon di masa lalu kepentingannya adalah untuk pendataan Belanda. Jadi orang kalau pulang haji didata, haji fulan, haji fulan, haji fulan. Kenapa mesti didata? Itu diantaranya di masa lalu orang yang pulang haji itu jadi lebih berbahaya bagi penjajah. Karena semangat Islamnya lebih tinggi, semangat juangnya lebih tinggi, maka Belanda perlu merasa mendata mereka. Ya Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu pulang haji jadi mendirikan organisasi, membuat sejumlah amal usaha. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang haji
mendirikan NU gitu kan. Bahkan sebelum-sebelumnya mulai dari di Penogoro misalkan pulang haji jadi lebih bersemangat, Buya Hamka pulang haji lebih kuat, Imam Bonjol begitu. Pokoknya orang di masa lalu kalau pulang haji itu jadi lebih hebat aja, lebih berbahaya, makanya perlu dicatat. Karena di merek-merekin itu kemudian jadi ketelak. Orang kalau pulang haji dikasih merek Pak Haji Fulan, Pak Haji Fulan. Kalau habis sholat kan enggak dimerekin Pak sholat gitu. Orang habis puasa nggak dipanggil Pak puasa kan. Orang habis zakat nggak dipanggil Pak zakat. Tapi begitu dia pulang haji dipanggil Pak Haji. Jadi kalau kita ingin meniru para leluhur kita, kelihatan habis haji itu jadi lebih hebat keislamannya, dibuktikan dengan amal perbuatannya, sampai-sampai musuh-musuh agama perlu mendata kita demi kewaspadaan. Ini mah habis haji sama bahkan selepas haji menyombongkan diri dengan gelar hajinya. Bahkan ada orang haji agar supaya di baliho, di pamflet bisa terpampang hak di depan alat peraga kampanyenya. Salah itu. Makanya tadi disuruh kalau habis ibadah haji disuruhnya astagfirullah, begitu disuruhnya, kesadaran akan kekurangan. Jadi semakin tawadhu dia setelah beribadah haji. Demikian, mudah-mudahan ini memperkuat bahasa-bahasa kita sebelumnya, dan ini lebih merupakan pemantik bagi kita untuk melakukan literasi mendalam secara pribadi maupun kolektif di tempat-tempat yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.